Halo semuanya, balik lagi dengan aku, Amel, di channel Melon Training Agency. Di video kali ini, aku akan membawakan update seputar pajak, terutama untuk perhitungan PPh 21 dengan tarif terbaru, tarif efektif atau yang biasa disingkat TER, yang sebelumnya sudah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 melalui peraturannya yaitu PP nomor 58 tahun 2023, yang mana di aturan ini tuh sudah berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 dan sudah mulai diterapkan. Oke, kita langsung masuk aja ke isi pembahasannya. Jadi, tarif efektif atau TER ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tarif efektif yang dihitung per bulan yang digunakan untuk menghitung pajak untuk pegawai tetap. Dan yang kedua, ada tarif efektif harian yang dihitung untuk menghitung besaran pajak untuk pegawai tidak tetap. Untuk tarif efektif bulanan untuk pegawai tetap ini dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama ada TER A, TER B, dan TER C. Dasar dari tarif efektif atau TER ini diambil dari status PTKP-nya dan juga mempertimbangkan komponen-komponen pengurang lainnya seperti biaya jabatan, iuran pensiun, dan lain-lain. Dan pada masing-masing TER ini terdapat daftar lapisan penghasilan brutonya tersendiri, namun bukan daftar progresif ya, bukan tarif progresif, melainkan daftar lapisan penghasilan brutonya tersendiri. Nah, berikut aku akan kasih lihat untuk daftar lapisan penghasilan bruto pada masing-masing kategori TER. Nah, pada daftar ini, di sini yang pertama ada daftar untuk lapisan penghasilan bruto untuk kategori TER A dengan status PTKP TK 0 sebesar 54 juta, dan status PTKP TK1 dan K0 sebesar 58.500.000. Bisa kita lihat bahwa batas pengenaan pajak pada kategori TER A adalah penghasilan bruto sampai dengan 5.400.000. Yang mana jika penghasilan bruto tidak melebihi nominal tersebut 5.400.000, maka tarif yang dikenakan adalah 0%. Namun jika sudah melebihi 5.400.000, maka tarif efektif yang dikenakan berlaku sebesar 0,25%. Untuk lapisan penghasilan bruto yang selanjutnya bisa kita lihat pada tabel berikut ya. Sampai pada tarif efektif tertingginya sebesar 34% pada kategori TER A ini yang dikenakan pada penghasilan bruto jika melebihi dari penghasilan sebesar 1,4 miliar. Selanjutnya ada kategori TER B yang terdapat juga lampirannya seperti berikut ini. Pada kategori TER B adalah kategori dengan status PTKP TK2 dan K1 sebesar 63 juta dan juga ada status PTKP TK3 dan K2 sebesar 67.500.000. Pada kategori TER B ini batas pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto sampai dengan 6.200.000. Pada kategori TER B ini batas pengenaan pajaknya adalah sebesar 6.200.000. Yang artinya jika penghasilan bruto di bawah 6.200.000, maka tarif pengenaan pajaknya adalah 0%. Jika sudah melebihi 6.200.000, maka dikenakan tarif efektif sebesar 0,25%. Dan untuk tarif tertingginya masih sama sebesar 34%. Namun berbeda untuk lapisan penghasilan brutonya, jika melebihi 1.405.000.000, maka tarif yang dikenakan sebesar 34%. Kemudian yang terakhir ada kategori tarif TER C. Berikut adalah daftar lapisan penghasilan brutonya. Pada kategori TER C adalah kategori dengan status PTKP K3 sebesar 72 juta. Seperti pada dua kategori sebelumnya, pada kategori TER C ini juga memiliki batas pengenaan pajaknya. Kategori TER C ini adalah kategori dengan status PTKP K3 sebesar 72 juta. Seperti pada dua kategori sebelumnya, kategori TER C ini juga memiliki batas pengenaan pajaknya. Pada kategori TER C ini, batas pengenaan pajaknya adalah sebesar 6.600.000. Yang artinya, penghasilan dari 0 sampai 6.600.000 dikenakan pajak sebesar 0%. Jika melebihi penghasilan bruto sebesar 6.600.000, contohnya seperti 6.600.000 Rp1, maka dikenakan tarif efektif sebesar 0,25%. Kemudian untuk tarif tertingginya masih sama yaitu sebesar 34%. Namun penghasilan brutonya yang berbeda yaitu pada tarif TER C ini sebesar 1.419 juta rupiah. Nah, semua yang aku jelasin sebelumnya adalah tarif efektif yang dihitung per bulan yang dihitung untuk pegawai tetap. Namun berbeda dengan tarif efektif harian yang digunakan untuk menghitung PPh 21 untuk pegawai tidak tetap. Pada tarif efektif TER yang dihitung harian, batas pengenaan pajaknya adalah sebesar 450.000. Jadi,
Kalau dalam sehari penghasilan brutonya itu 0 sampai dengan 450.000, maka tarif yang dikenakan sebesar 0%. Kemudian untuk penghasilan bruto yang lebih dari 450.000 sampai dengan 2.500.000 per hari, maka dikenakan tarif efektif sebesar 0,5%. Untuk simulasi perhitungan menggunakan tarif efektif ini bisa kita simak bareng-bareng ya melalui contoh kasus berikut. Pada tahun 2024, penghasilan gaji Tuan R sebulan 10 juta di PT ABC. Kemudian ia membayar iuran pensiun sendiri sebesar 100.000 per bulan. Status PTKP Tuan R adalah menikah dan tidak memiliki tanggungan, jadi status PTKP-nya adalah K0. Nah, dari sini sudah bisa kita kategorikan bahwa Tuan R ini masuk ke kategori TRA dengan status PTKP-nya adalah K0, di mana sebelumnya udah saya jelaskan kalau status PTKP K0 ini masuk sebagai kategori TRA dengan PTKP-nya sebesar Rp58.500.000. Nah, berikut adalah perbandingan perhitungan sebelum PP 58 tahun 2023 berlaku dengan perhitungan setelah PP 58 tahun 2023 berlaku. Berikut adalah lampiran perbandingannya. Pertama di sini ada perhitungan PP 21 seperti biasanya sebelum berlakunya PP 58 tahun 2023. Besar PPh 21 per bulannya itu sebesar 226.250. Dan yang kedua ini di sini ada perhitungan PP 21 setelah berlakunya PP nomor 58 tahun 2023. Penghasilan sebesar 10 jutanya ini langsung dikalikan dengan tarif efektifnya. Yang tadi sudah kita kategorikan bahwa tarif efektifnya itu masuk dengan kategori tarif TRA. Yang mana perhitungannya itu adalah penghasilan bruto sebesar 10 juta langsung dikalikan dengan tarif efektif TRA-nya sebesar 2%. Jadi 10 juta dikali 2%, ketemu hasilnya 200.000. Nah, besaran pajak ini akan sama besarnya atau flat sampai dengan bulan November 2024. Jadi dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2024, pajak yang dibayarkan oleh Tuan R adalah sebesar 200.000. Jika penghasilan brutonya tidak berubah seperti adanya penambahan tunjangan dan lain sebagainya. Nah, dari perbandingan antara dua perhitungan yang sudah saya jelaskan, kita bisa lihat bahwa perhitungan dengan menggunakan tarif efektif atau TER ini, besaran pajaknya ini bisa lebih kecil. Dari perbandingan atas dua perhitungan PPh 21 yang sudah saya jelaskan, bisa kita lihat bahwa besarnya PPh 21 dengan menggunakan perhitungan tarif efektif ini, besarnya lebih kecil jika dengan menggunakan tarif sebelum menggunakan tarif TER ini. Namun bukan berarti pajak yang dibayarkan bisa berkurang atau lebih kecil, karena di akhir masa pajak atau di masa pajak terakhir di bulan Desember kita harus menghitung ulang pajaknya kembali dan mengurangkan dengan pajak yang sudah kita bayarkan dari bulan Januari sampai dengan November. Berikut adalah perbandingan perhitungan PPh 21 pada masa pajak terakhir yaitu bulan Desember dengan menggunakan perhitungan sebelum PP nomor 58 tahun 2023 dengan perhitungan setelah adanya PP nomor 58 tahun 2023. Pada perhitungan PP pasal 21 masa pajak terakhir sebelum menggunakan PP nomor 58 tahun 2023, bisa kita lihat bahwa perhitungannya sama aja dan besaran PP 21-nya sama aja sebesar 250.000. Di sini ada perhitungan PP pasal 21 pada masa pajak terakhir sebelum diterapkannya PP nomor 58 tahun 2023. Perhitungannya itu seperti biasa, disetahunkan dan besaran pajaknya sama dengan pada besaran masa pajaknya yaitu sebesar 226.250. Dan yang di sebelahnya ada perhitungan PP pasal 21 pada masa pajak terakhir setelah diterapkannya PP nomor 58 tahun 2023. Di sini kita menghitungnya seperti biasa menggunakan tarif progresif yaitu gaji dikurang dengan komponen pengurang seperti biaya jabatan, kemudian dikurangi dengan iuran pensiun, kemudian dikurangkan dengan PTKP, kemudian disetahunkan lalu dikali dengan tarif progresifnya. Kemudian setelah kita mendapatkan PPh pasal 21 yang terutang yang disetahunkan, kita harus mengurangi dengan pajak yang sudah dibayarkan dari bulan Januari sampai November 2024 menggunakan tarif efektif yang sudah kita bayarkan tadi sebesar 200.000 selama bulan Januari sampai bulan November, yaitu yang sudah kita bayarkan tadi 2.200.000. Jadi besar PPh pasal 21 masa pajak terakhir adalah hasil pengurangan dari PPh pasal 21 terutang yang disetahunkan dikurangi dengan PPh 21 dari bulan Januari sampai bulan November 2024 sebesar 2.200.000. Jadi PPh pasal 21 pada masa pajak terakhirnya sebesar 515.000. Jadi bisa kita lihat
bahwa PPh 21 pada masa pajak terakhir ini lebih besar sendiri ya jika dibandingkan dengan PPh 21 pada bulan Januari sampai bulan November. Oke semuanya, dari penjelasan yang sudah aku jelasin tadi, sebenarnya pada perhitungan tarif efektif atau TER ini tidak sepenuhnya berubah karena secara fundamentalnya perhitungannya sudah sama seperti biasanya, di mana terdapat perhitungan pajak pada masa pajak dan juga ada perhitungan pada masa pajak terakhirnya, yaitu perhitungan pada bulan Desember. Perbedaannya ini terletak pada perhitungan pada masa pajaknya aja, di mana sebelum diterapkan PP nomor 58 tahun 2023 ini, perhitungan PPh 21 ini tuh kita harus menghitung dari mulai penghasilan dikurang dengan komponen-komponen pengurang lainnya, kemudian juga harus dikalikan dengan tarif progresif. Namun dengan adanya tarif efektif ini, perhitungan untuk PPh 21 per masa pajaknya bisa disederhanakan dengan hanya mengalihkan dengan masing-masing tarif per kategori. Jadi, tujuan dikeluarkannya tarif efektif atau TER ini adalah untuk menyederhanakan perhitungan masa pajak PPh 21 dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan November. Yang tadinya perhitungannya ribet, jadi akan lebih simpel dengan dikeluarkannya tarif efektif atau TER ini. Namun perhitungan pada masa pajak Desember ini perhitungannya tetap sama, yaitu penghasilan dikurangi dengan komponen-komponen pengurang lainnya. Kemudian harus disetahunkan. Jadi nggak sepenuhnya berubah, tapi yang hanya berubah hanyalah perhitungan pada masa pajak. Jadi bisa kita cermati ya semuanya, meskipun tujuan dikeluarkannya tarif efektif ini untuk menyederhanakan perhitungan PPh 21 per masa pajak, namun pada perhitungan PPh 21 untuk masa pajak terakhir, perhitungannya masih tetap sama seperti biasanya. Kita harus menghitung PPh 21 yang disetahunkan, kemudian harus mengurangkan dengan besaran PPh 21 yang sudah kita bayarkan pada bulan Januari sampai dengan bulan November yang sudah kita hitung dengan menggunakan tarif efektif. Jadi pada bulan Desember ini kita bisa lihat bahwa pajak yang dibayarkan bisa terlihat lebih besar jika dibandingkan pajak yang sudah kita bayarkan dari bulan Januari sampai bulan November 2024 ini. Oke semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai update seputar pajak, terutama untuk perhitungan PPh 21 dengan menggunakan tarif efektif yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jangan lupa untuk terus nonton channel Melon Branding agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Bye-bye!